Halo teman-teman semua, di sini saya sudah masuk ke bab keempat, yaitu IP address dan subnetting. Nah, pada bab 4 kali ini kita akan mempelajari beberapa materi. Yang pertama ada pengenalan IP address dan subnetting. Yang kedua ada IP public dan IP private. Yang ketiga ada classful dan classless addressing. Yang keempat ada kasus subnetting. Yang kelima ada konsep block subnet. Dan yang terakhir ada konsep switch dan router. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP A, B, dan C yang Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu IP public dan IP private. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Selanjutnya, alamat IP private biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation, atau bisa disebut juga NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Selanjutnya di sini ada IP address classful dan classless. Classful addressing yaitu pengalamatan IP berdasarkan kelas. Dan ada classless addressing itu berarti pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Ini adalah contohnya. Selanjutnya di sini ada IP address private, alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. Dan ada IP address public, yaitu alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya public DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Ini ada contohnya. Selanjutnya di sini ada kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakan. Prefix dan subnet mask itu berarti menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. IP network berarti tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Dan ada IP broadcast yang berarti alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Yang terakhir ada range IP yang bisa digunakan. Selanjutnya di sini ada konsep block subnet. Jadi yang pertama ada IP network, IP broadcast, diibaratkan seperti ruangan, dan setiap blok subnet itu tidak bisa saling ping komunikasi. Ada kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Selanjutnya di sini ada IPv4 delivery type. Itu dibagi menjadi 3, ada unicast, multicast, dan broadcast. Yang pertama ada unicast, yaitu one-to-one communication, dan yang kedua ada multicast, yaitu one-to-many communication, dan yang terakhir ada broadcast, yaitu one-to-all communication. Yang terakhir di sini ada konsep switch dan router. Switch itu berarti mengkoneksikan perangkat yang satu network, dan router itu mengkoneksikan perangkat yang berbeda network.
Oke, mungkin segitu saja video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!